bahwa yang namanya minuman beralkohol itu pada titik tertentu juga digunakan di dalam ibadah-ibadah kekristenan, di Hindu juga ada dengan segala macam. Sehingga ngapain dilarang, ketika dilarang juga harus memikirkan efeknya bagi umat beragama lain ya. Bahwa setiap kali di negara-negara itu ada pembatasan atau pelarangan alkohol, itu selalu memunculkan makin tingginya barang-barang ilegal, alkohol ilegal. Dan itu justru lebih berbahaya, alkohol ilegal itu yang itu. Jadi nggak pernah alkohol itu bisa dihentikan sama. Ya, halo rekan-rekan sekalian, kita kembali bertemu di channel Opini Berti. Kali ini kita akan masuki ke obrolan yang hangat-hangat gitu ya, karena ini bicara soal minuman yang hangat gitu. Nah, mungkin beberapa waktu yang lalu rekan-rekan sekalian sudah mendengar beberapa fraksi di DPR mengusulkan untuk pembatasan yang lebih ketat terhadap minuman beralkohol ya. Jadi ada undang-undang tentang minuman beralkohol. Kita tahu sebenarnya selama ini negara kita tidak sepenuhnya melarang peredaran minuman beralkohol karena di beberapa daerah bahkan pemerintah daerah menjadi support untuk beberapa perusahaan yang menghasilkan minuman beralkohol. Kita juga tahu dari tradisi tertentu di beberapa tempat kita minuman beralkohol itu adalah bagian dari keseharian. Bahkan mungkin di kekristenan kadang-kadang menjadi bagian dalam ritual ibadah ya gitu ya. Anggur perjamuan itu apalagi kalau sisanya itu kan enak tuh ya buat dihabisin gitu. Atau juga di teman-teman di Bali dan beberapa yang agama-agama tradisional juga mungkin memakai itu sebagai salah satu bagian dari ritual ibadah. Kita tahu di teman-teman muslim memang ada larangan secara khusus ya spesifik tentang minuman beralkohol atau kamar gitu. Terus juga mungkin di beberapa yang lain niatnya positif dalam konteks untuk mencegah minuman keras yang dikonsumsi berlebihan. Kira-kira begitu. Tapi ya kita akan bahas itu sekarang gitu bersama Pendeta Albertus Pati. Ya, Pak Albertus Pati kita tahu masih berdarah Ambon gitu ya, masih ada darah-darah minumnya kayaknya. Gitu. Ini bercanda nih Pak. Saya yakin Pak Pendeta pasti terkontrol Pak. Gitu ya. Kalau di Maluku kan pasti ada Shopee Pak, ada yang lain ya, di Nusa Tenggara juga ada gitu ya. Teman-teman ada Saguer di Maluku Utara gitu. Terus juga ada ya CT atau yang lebih modern lagi nanti di beberapa tempat CT cap tikus. Iya, betul Pak. Gitu. Ya, teman-teman mungkin pernah mencoba atau yang lain, tapi ya kita tahu sebenarnya itu bagian dari tradisi juga di masyarakat kita. Nah, menurut Pak Pendeta Pati sendiri gimana Pak usulan tentang pembatasan yang lebih ketat terhadap minuman beralkohol ini yang diusung oleh beberapa fraksi tersebut? Ya, pada satu sisi sih bagus ya. Satu sisi ya. Jadi kita lihat positif aja dulu bahwa yang namanya minuman beralkohol ini kan maksud dari para politisi DPR ini adalah supaya masyarakat itu jangan jadi mabok-mabokan lah ya, supaya mereka itu tidak perlu minum-minuman beralkohol lagi. Kemudian yang kedua, kita juga tahu bahwa kalau minum-minuman beralkohol kelebihan juga itu bisa membahayakan kesehatan kita. Kita bisa kena kanker, bisa kena penyakit hati, atau kalau ibu-ibu, apalagi kalau ibu hamil ya, anaknya kemungkinan akan bisa cacat. Jadi itu ada hal-hal yang positif juga. Tapi hal negatifnya adalah ada juga ya, yang hal negatif yang perlu kita kritisi adalah sayangnya fraksi-fraksi yang mengangkat ini adalah fraksi yang justru muncul dari identitas keagamaan tertentu. Artinya bahwa ketika dia mengangkat ini, yang saya katakan sayang adalah bahwa mereka nggak berpikir sebagai bangsa Indonesia, nggak berpikir secara semua, tapi berpikir masih di dalam konteks primordialistik, kan gitu ya. Dan ini yang mereka tidak perhitungkan, bahwa yang namanya minuman beralkohol itu pada titik tertentu juga digunakan di dalam ibadah-ibadah kekristenan, di Hindu juga ada dengan segala macam. Sehingga ngapain dilarang, ketika dilarang juga harus memikirkan efeknya bagi umat beragama lain ya. Dan kalau itu dilarang kemudian itu bisa kita membuat ini, terutama kalau di Kristen itu membuat orang Kristen jadi berdosa sekali. Yesus bahkan berdosa
Karena apa mujizat pertama yang Yesus lakukan itu justru mengubah air jadi anggur ya. Jadi dalam pas satu pesta di Kana itu Ya, mujizat pertama yang dilakukan Yesus adalah justru mengubah mengubah air air jadi jadi minuman beralkohol yang number one. Itu siras mungkin namanya kan gitu ya, yang harganya mahal banget kan gitu ya. Itu number one kan gitu ya. Sehingga apa yang apa namanya yang IO dari pesta itu mengatakan loh kok ini yang baik ini justru dikasihnya belakangan kan gitu ya. Mestinya bukannya kasih depanan kan gitu ya. Jadi sayang. Jadi yang mereka begitu apa namanya mengusulkan itu tidak memikirkan dampak lebih luas efeknya kepada agama-agama lain. Artinya apa? Banyak juga orang-orang di DPR ini betapapun maksudnya baik, tetapi nggak memikirkan konsekuensi terhadap apa namanya masyarakat Indonesia yang beraneka ragam itu, karena pikirannya masih terkungkung pada primordialitas itu, primordialisme kelompok itu ya. Dan ini yang sebetulnya apa namanya berbahaya ketika apa spirit primordialisme itu muncul dari atas justru ya. Oleh karena itu sebetulnya mereka yang ada di DPR, ketika mereka ada di sana, mereka adalah wakil rakyat bangsa Indonesia. Harus berpikir begitu, bukan wakil rakyat dari satu kelompok saja atau kelompok agama saja, tapi semuanya harus berpikir untuk kesejahteraan, untuk keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila ini, kan gitu ya, berdasarkan konstitusi kita. Jadi itu yang mesti jadi tuntunan mereka yang di atas itu. Jadi sekali lagi itu bukan berarti yang mereka usulkan buruk semuanya. Ada yang baiknya, tapi bahwa efek luas dari undang-undang RUU Minol ini itu justru apa namanya punya apa konsekuensi yang sangat luar biasa ya. Tetapi saya yakin itu nggak akan diterima lah karena terlalu besar, efeknya terlalu besar pada hal-hal yang lainnya. Nggak akan diterima lah, itu nggak mungkin lah. Karena itu akan menghancurkan banyak sekali ya hal-hal betul lain. Pak. Karena kan isunya kan tadi selain masalah ritual keagamaan atau ritual adat yang memakai itu, ada juga yang memang risiko oplosan ya, risiko orang akhirnya Betul, memakai yang lebih parah gitu kan. Terus juga risiko dalam industri pariwisata kita terutama itu yang jadi betul. pertimbangan cukup besar gitu ya. Tapi Ya, sepertinya berarti ini emang kalau boleh berprasangka agak kurang baik nih, berbeda dengan Pak Pendeta gitu. Apakah emang ini sebenarnya cuma niat gagah-gagahan untuk mendapat suara atau gimana Pak? Kalau menurut Pak Pati sendiri atau gimana? pasti salah satu alasan dari kelompok ini kan sekali lagi untuk menegaskan bahwa kita kan bela agama kita. Kan gitu ya. Jadi itu sebetulnya untuk menjaga konstituennya aja sebetulnya. Mereka tahu lah pasti itu akan ditolak. Karena apa? Karena terlalu besar efeknya. Pertama, di dalam penelitian itu selalu mengatakan begini, bahwa setiap kali di negara-negara itu ada pembatasan atau pelarangan alkohol, itu selalu memunculkan makin tingginya apa namanya ya barang-barang ilegal, Konsumsi alkohol ilegal. ilegal. Dan itu justru lebih berbahaya alkohol ilegal itu yang itu. Jadi nggak pernah alkohol itu bisa dihentikan sama sekali karena orang juga dengan apa yang ada sekarang melalui tape, melalui apapun itu orang bisa bikin alkohol sendiri yang cap tikus, orang bisa bikin sendiri nggak usah pakai yang dari luar sana kan gitu ya, nggak usah juga buatan pabrik segala macam. Justru itu yang jauh lebih berbahaya sebetulnya. Yang namanya oplosan itu jauh lebih berbahaya daripada yang memang keluar dari pabrik dan memang sudah apa namanya sudah benar mendapatkan pengakuan ini memang harus kadar alkoholnya sekian. Ya, Tapi kalau buatan standarisasinya. sendiri kan justru lebih berbahaya kan gitu ya. Lalu kemudian hal yang lain adalah adanya kemungkinan penyelundupan. Ya, itu akan terjadi penyelundupan di mana orang akan memperoleh dan itu akan biayanya akan justru makin mahal, ada penyuapan-penyuapan, mungkin ini potensi penyuapan ke aparat, ke bea cukai dan sebagainya, itu kemungkinan akan terjadi ya ketika itu ada pelarangan-pelarangan yang ini. Lalu kemudian yang lainnya yang tadi sudah katakan ya, bahwa turis wisatawan akan berkurang. Kita mau meningkatkan turisme kita, tetapi kita sendiri pada sisi lain kita nggak mau itu terjadi minuman-minuman itu. Siapa yang mau datang lagi kan gitu? Itu pasti akan berkurang.
orang mau datang menikmati kebebasan sampai di sini ada banyak pembatasan-pembatasan. Lalu ngapain kan gitu ya? Dan ada satu hal lagi yang lebih penting daripada itu adalah bahwa kita kehilangan banyak karyawan dan pekerja. Itu berapa ratus ribu, mungkin jutaan orang yang langsung atau tidak langsung tergantung pada bisnis ini. Itu akan kehilangan banyak pekerjaan. Dan teman-teman di DPR yang mengusulkan ini main ngusulin begitu aja. Mereka mau supaya mungkin akhlak kita, sikap kita makin baik, tapi nggak kepikir orang bakal mati karena kehilangan pekerjaan. Justru di tengah-tengah situasi ini mestinya mereka berpikir bagaimana menambah pekerjaan. Jangan ngusulin sesuatu yang justru ngurangin pekerjaan, kan gitu ya. Jadi oleh karena itu sebetulnya saya percaya RUU Minol ini cuma main-mainan aja. Mereka tahu itu akan ditolak, tahu bakal ditolak. Jadi cuma diangkat aja supaya menjaga konstituen aja lah kan gitu. Tapi caranya itu sangat sangat tidak, menurut saya tidak etis lah kan gitu ya. Ya. Jadi mesti dikritisi juga yang kayak gituan gitu loh. Nah, kira-kira reaksi terbaik gimana sih Pak? Gitu. Seharusnya kita bereaksi terhadap hal ini, karena nanti kalau terlalu reaktif kesannya malah jadi sepertinya serius sekali gitu. Padahal kan kalau kita lihat petanya sih kayaknya nggak serius-serius amat sebenarnya gitu. Tapi Betul. kalau menurut Pak Pati gimana? Bagusnya reaksi Nggak, kita minuman seperti apa? beralkohol itu pada kadar-kadar tertentu kan dia menyehatkan, ya. Dia misalnya kalau yang namanya red wine pada kadar-kadar tertentu, dia menghangatkan tubuh, dia justru memperkuat jantung dengan segala macam. Jadi yang mesti dilakukan sebetulnya adalah bagaimana supaya masyarakat itu diingatkan lebih bisa didewasakan di dalam kehidupan itu. Mereka mampu menentukan mana yang terbaik. Ini masyarakat kita udah dewasa sebetulnya, ya kan gitu ya. Oleh karena itu biarkan masyarakat itu kalau kita udah bisa sosialisasikan dengan baik, termasuk agama-agama ikut mensosialisasikan dengan baik, biarkan mereka bertumbuh secara dewasa dan mampu menentukan sendiri mana yang terbaik untuk mereka. Nggak usah DPR menjadikan kita semua jadi TK, kan gitu. Anak-anak yang kemudian jangan digeser spirit TK itu ke kita, ke masyarakat. Biarlah itu ada di sana aja. Kita ini biar masyarakat dewasa kok, matang, sudah bisa itu kalau mengutip Gus Dur tadi ya. Jadi masyarakat udah cukup matang untuk bisa menentukan sendiri mana yang baik, kapan bisa diminum, mana yang oke dengan segala macam sehingga mereka bisa ini. Karena minuman sekali lagi pada kadar-kadar tertentu itu sangat baik sekali kan gitu ya. Itu oke untuk kesehatan. Dan lagi pula biarkanlah masyarakat hak kita adalah kita harus mengalami kemerdekaan, biarkan masyarakat dewasa untuk menentukan mana yang terbaik bagi dirinya sendiri. Karena kalau itu semua ditekan, harus nggak boleh ini, nggak boleh itu, undang-undang cuman bisanya mengatakan tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu dengan segala macam. Masyarakat kita itu menjadi masyarakat kekanak-kanakan dan yang bahaya juga menjadi masyarakat yang munafik. Kadang-kadang kelihatannya karena nggak boleh jadi bersembunyi-sembunyi. Kan gitu, minum sembunyi-sembunyi, lakukan apa-apa sembunyi-sembunyi dengan segala macam. Kita nggak mau kita jadi masyarakat yang munafik, kita nggak mau juga kita beragama secara munafik. Kita ngikutin pola keagamaan hanya karena takut dihukum. Kan gitu, kita kan nggak mau. Kita ngikutin itu karena kita tahu itu tidak baik untuk kita. Itu tidak baik juga untuk masyarakat yang lain. Bukan karena takut dihukum, bukan karena takut masuk neraka. Kan gitu, kita bukan menjadikan umat itu menjadi umat yang kekanak-kanakan. Justru umat dan masyarakat Indonesia warga negara yang dewasa, umat-umat yang dewasa, mampu menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik. Hidup ini kita nggak bisa kontrol. Ketika mereka datang ke gereja atau ke rumah ibadah, kita bisa kontrol mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Begitu sampai di rumah, di tengah masyarakat, kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita coba berikan kepada mereka adalah kematangan dan kedewasaan. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka tahu ini nggak boleh dan itu boleh. Kan gitu ya. Jangan sampai mereka cuman sembunyi-sembunyi. Akhirnya menjadi masyarakat yang munafik. Udahlah, kita ini udah bangsa yang harus dididik, maksudnya diberikan kesadaran supaya pada tingkat kedewasaan dan kematangan bersama-sama baik sebagai bangsa maupun sebagai umat beragama. Nggak usah terlalu banyak larangan-larangan kan gitu. Justru lebih baik anggota DPR itu mempersiapkan berbagai RUU yang justru memicu menambah jumlah pekerjaan karena tingkat orang miskin sekarang kan makin bertambah pada saat-saat seperti ini.
orang miskin makin bertambah, orang yang kehilangan pekerjaan bertambah. Kreatiflah, bikinlah undang-undang sesuatu yang nambah pekerjaan, bukan justru ngurangin pekerjaan. Orang mau jadi suci nggak bekerja juga lama-lama mati sendiri kan gitu ya. Enak aja yang tok-tok di atas sana gitu ya, tanpa memikirkan konsekuensi ekonomi, kesejahteraan warga negara. Jadi oleh karena itu lebih baik mereka ini ketika mau memutuskan mengusulkan RUU sesuatu, belajar dululah masak-masak matang-matang. Jangan asal ngomong aja kan gitu ya. Nanti justru mempermalukan diri sendiri gitu. Wah, lumayan panas ini Pak. Ya, kita dapat intisarinya tadi ya. Sebenarnya nggak semua hal kayaknya harus diatur lewat undang-undang ya Pak ya. Nggak semua hal seperti sekedar moralitas yang demikian memang ranahnya undang-undang. Ada ranah lain ya, ada norma agama, ada norma masyarakat, ada hal-hal yang bisa mengajarkan masyarakat supaya lebih dewasa tanpa harus takut karena dihukum makanya nggak ngelakuin gitu ya. Kalau kita melihat tadi. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat di DPR gitu ya, tolonglah untuk aturan-aturan yang seperti ini tuh agak-agak dikurang-kurangin. Mungkin itu menambah pekerjaan bapak-bapak ibu sekalian, tapi mengurangi pekerjaan yang lain gitu ya, buat orang-orang lain gitu. Pak Pat tadi sarankan supaya kita lebih konsen untuk melihat hal-hal demi kesejahteraan bersama. Kira-kira begitu Pak ya. Jadi kita selaku masyarakat mungkin perlu mengkritisi ini, tapi juga memang Pak, kita kelihatannya memang penting juga untuk melihat niat politik di balik ini supaya kita kritisi. Kalaupun niatnya menggait suara bukanlah dengan cara-cara seperti ini ya, hal-hal yang seolah-olah baik, tapi ternyata berdampak yang sangat parah dan mungkin juga sebenarnya tidak terlalu akan terjadi seperti itu. Nah, itu mungkin kalau soal minuman beralkohol, rekan-rekan sekalian. Isu ini mungkin akan naik beberapa waktu ke depan lagi, atau mungkin akan diredam untuk naik lagi kemudian gitu. Kita tahulah genjotan-genjotan sana-sininya gitu. Tapi kita bisa melihat secara kritis bahwa secara keseluruhan sebenarnya ini adalah RUU yang agak bermasalah dan niat awalnya juga bukan untuk kemaslahatan sekedar ya, walaupun bungkusnya mungkin cukup baik dan kelihatannya bermoral seperti itu. Tapi kita perlu mengkritisi bahwa sebaiknya memang undang-undang yang kita hasilkan lebih banyak untuk memikirkan kesejahteraan rakyat, bukan sekedar tampilan luar yang justru malah dalam tanda petik bisa berdampak yang jauh lebih parah. Kira-kira begitu mungkin Pak ya untuk soal minuman beralkohol. Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian. Simak terus Opini Berti. Di channel ini kita akan banyak diskusikan isu-isu yang mungkin kontroversial, kadang hangat, sehangat minuman ini gitu. Tapi kadang juga bisa begitu menyentuh begitu banyak hati dan kira-kira juga bisa menyentuh pemikiran kita. Semoga kita semakin kritis dan semakin terdorong untuk beragama dengan yang sehat gitu ya, bernegara juga berbangsa dan bernegara dengan akal sehat, dan kita bisa mengkritisi dengan lebih baik, tapi kita juga memikirkan kesejahteraan kita bersama-sama. Terima kasih, pantengin terus Opini Berti, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Saya dan Pendeta Abdul Pati pamit. Terima kasih buat kesemuanya.